langsung membabi buta menikam lebih dari 100 kali di kamar. Hai guys, hari ini aku akan ngebahas salah satu kasus pembunuhan yang pernah terjadi di Busan, Korea Selatan, yang dimana motif dari kasus ini menurutku sangat tidak masuk akal. Bagaimana jadinya? Hanya karena rasa penasaran, seorang wanita di Busan menghabisi nyawa seseorang yang bahkan dia sendiri tidak kenal sama sekali. Jong Yo-jung atau kerap dipanggil Yo-jung, seorang gadis yang lahir di Busan pada tahun 1999 yang pada saat itu dia berusia 23 tahun. Yo-jung ini dikenal sebagai gadis yang pendiam dan kurang bersosialisasi. Dia tidak memiliki catatan kriminal ataupun gangguan kesehatan mental. Berawal dari hobinya yang suka menonton serial case dan membaca buku tentang pembunuhan, sehingga di dalam diri Yo-jung timbul rasa penasaran bagaimana rasanya menghilangkan nyawa seseorang. Pada awal bulan Mei 2023, si Yo-jung ini mencari targetnya melalui aplikasi bimbingan belajar, dan dia berpura-pura menjadi seorang ibu yang sedang mencari guru les private untuk anaknya. Dan melalui aplikasi bimbingan belajar tersebut, dia menghubungi lebih dari 50 orang guru les private. Tidak lama dari itu, si Yo-jung akhirnya berhasil menemukan targetnya, seorang guru les private perempuan berusia 26 tahun di Busan. Demi melancarkan aksinya, si Yo-jung ini nekat membeli seragam sekolah, dan seragam itu ia gunakan untuk bertemu dengan guru les private tersebut agar dikira anak SMP. Setelah membuat janji tepat di sore harinya, si Yo-jung langsung menemui si target atau korban di apartemennya korban. Setibanya Yo-jung di apartemen korban dan dipersilahkan masuk, si Yo-jung tanpa babi bu langsung membabi buta menikam lebih dari 100 kali di kamar dengan pisau yang sebelumnya sudah dia persiapkan. Setelah si korban sudah tidak berdaya dan tidak bernapas lagi, si Yo-jung akhirnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam koper. Jadi guys, setelah si Yo-jung ini berhasil memasukkan bagian-bagian tubuh korban yang telah ia mutilasi ini ke dalam koper, dia berencana untuk membawa koper tersebut ke dalam hutan yang berdekatan dengan sungai Nakdong, Yangsan. Koper yang berisikan bagian-bagian tubuh manusia yang sudah dimutilasi tersebut dibawa menggunakan taksi. Dan supir taksi yang mengantarnya merasa curiga karena banyaknya lumuran darah di koper tersebut. Ditambah dengan gelagat Yo-jung yang sangat mencurigakan, akhirnya sopir taksi tersebut melaporkannya ke polisi. Polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Yo-jung. Dan selama pemeriksaan tidak butuh waktu lama, si Yo-jung akhirnya mengakui semua perbuatannya. Yo-jung mengakui bahwa ia melakukan pembunuhan itu hanya karena rasa penasarannya. Ia penasaran bagaimana rasanya membunuh seseorang dengan tangan sendiri. Si Yo-jung sempat mengakui bahwa dia berhenti memutilasi korbannya karena dia merasa kehabisan tenaga. Ya, bahasa kasarnya dia berhenti karena capek. Pernyataan inilah yang akhirnya membuat para penyelidik menyimpulkan bahwa tindakan Yo-jung ini bukan karena dendam atau alasan pribadi, melainkan karena rasa ingin tahu dan dorongan psikologis tertentu. Pada akhirnya, tepat pada bulan November tahun 2023, Pengadilan Distrik Busan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Jong Yo-jung.